Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Tegara Bilari dengan NIM G131210055 akan mempresentasikan tugas sistem enterprise. Jadi untuk soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang e-commerce dengan e-business? E-commerce atau perdagangan elektronik atau biasa disingkat dengan e-commerce adalah sebuah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Dalam e-commerce, aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan semua menggunakan internet. Hampir setiap barang atau jasa bisa diperdagangkan lewat e-commerce, seperti gadget, tiket transportasi, desain, dan sebagainya. E-commerce umumnya membutuhkan beberapa seperti website, aplikasi, serta gateway atau metode atau pembayaran untuk menyelenggarakan transaksi barang dan jasa secara online. Jenis dan contoh e-commerce. 1. Business to consumers atau B2C. B2C adalah jenis e-commerce dengan skema perusahaan menjual produk langsung ke pengguna akhir konsumen tanpa perantara pihak ketiga. Biasanya perusahaan menyediakan produk secara eceran. Contoh jenis ini seperti Tokopedia, Shopee, Tiket.com, dan Blibli.com. Next. Customer to customer adalah jenis e-commerce dengan skema transaksi produk dari individu atau konsumen perorangan atau bukan perusahaan. C2C e-commerce biasanya memanfaatkan platform marketplace untuk melangsungkan aktivitas jual beli. Contoh e-commerce C2C bisa dilihat melalui OLX dan Facebook. Yang ketiga yaitu business to business atau B2B, hampir mirip dengan C2C namun berbeda subjeknya saja. B2B adalah jenis e-commerce yang proses transaksinya produk dilakukan ke perusahaan lainnya. Contoh e-commerce ini adalah Amazon dan Alibaba. Lalu yang keempat, consumer to business atau C2B adalah jenis e-commerce dengan skema jual beli produk dari konsumen ke perusahaan. Produk yang ditawarkan dalam C2B umumnya berupa jasa, misal jasa freelance, desain foto, dan sebagainya. Contoh e-commerce jenis ini dapat dilihat pada platform Upwork, iStock, atau Fiverr. Next. Lalu untuk pengertian e-business adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis. E-business tidak hanya merujuk pada perusahaan baru yang terlahir di era booming internet atau startup teknologi. Ada pula perusahaan lama yang telah atau sudah menjalankan transformasi digital dalam upayanya untuk senantiasa relevan dengan perubahan zaman. Perusahaan yang menerapkan konsep e-business memiliki model bisnis dan kemampuan berbasis teknologi informasi dan digital sebagai kompetensi yang utama. Nah, berdasarkan definisi e-business dan penjelasan tersebut, contoh e-business yang dapat dijumpai saat ini antara lain yaitu Amazon. Amazon ini merupakan marketplace dan portal online terbesar di dunia yang berhasil mendisrupsi industri yang telah mapan, termasuk supermarket dan penerbitan. Yang kedua yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, dan lainnya. Terus ada Gojek dan Grab, Traveloka, Bibit, Bariksa, Stokbit, dan aplikasi saham lainnya. Next. Untuk soal yang kedua yaitu sebut dan jelaskan manfaat dari e-business. Apa itu e-business? Yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem
pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan lebih fleksibel. Next. Manfaat penggunaan e-bisnis sebagai alternatif pilihan perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Dapat menekan biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat menggunakan sistem sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Distribusi mudah dilakukan, dapat menjaga ketersediaannya persediaan, kecepatan dan akurasi informasi lebih cepat dan lebih akurat untuk distribusi barang. 2. Meningkatkan efisiensi operasi internal, penjualan dan pemasaran. 3. Meningkatkan aliran pendapatan baru atau revenue stream yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 4. Perluasan dan peningkatan pangsa pasar sehingga mempersingkat perputaran barang dan akan berdampak kepada meningkatnya kesetiaan pelanggan. 3. Silahkan Anda jelaskan terkait dengan ini. Nah, ini gambarnya ya. Dari gambar tersebut saya menjelaskan bahwa kontak dan manajemen akun ini adalah bentuk dari CRM atau Customer Relationship Management ya. Software CRM membantu penjualan praktisi, pemasaran dan layanan penjualan. Sistem CRM memberikan staf penjualan alat software dan sumber data perusahaan yang mereka butuhkan untuk mendukung mengelola kegiatan penjualan mereka. Contohnya termasuk prospek penjualan dan informasi produk, konfigurasi produk, kemampuan membuat daftar harga jual. CRM juga memberikan mereka akses real time ke pandangan umum pada pelanggan untuk memungkinkan mereka memeriksa semua aspek status akun pelanggan untuk menjual mereka. Sebagai contoh, sistem CRM akan meningkatkan staf penjualan bank untuk memanggil pelanggan yang melakukan penyimpanan yang besar dalam rangka menjual kredit utama jasa investasi, atau sistem akan memperingatkan penjual untuk layanan yang belum terpenuhi, masalah pengiriman atau pembayaran yang dapat diatasi melalui hubungan pribadi dengan pelanggan. Lalu selanjutnya dalam gambar tersebut terdapat pemasaran dan pemenuhan order. Sistem CRM membantu praktisi pemasaran menyelesaikan kampanye pemasaran langsung dengan mengotomatisasi tugas-tugas seperti kualifikasi pemasaran, tepat sasaran dan penjadwalan pelacakan surat pemasaran langsung. Kemudian perangkat lunak CRM akan membantu praktisi pemasaran untuk menangkap dan mengelola data respon pelanggan dan calon pelanggan dalam database CRM, serta menganalisis nilai pelanggan dalam nilai dari kampanye langsung perusahaan untuk menceritakan kontak penjualan dan memberikan informasi yang tepat dan lain bagi mereka, sementara menangkap informasi relevan dan database CRM. Lalu untuk selanjutnya layanan dan dukungan untuk pelanggan. Sistem CRM memberikan staf penjualan alat software dan akses real time ke database umum pelanggan yang bisa dibagi dengan penjualan dan pemasaran praktisi CRM, membantu manajer layanan dengan pelanggan membuat, menetapkan dan mengelola berbagai permintaan pelanggan untuk layanan. Call center software mengirim semua panggilan ke staf dukungan pelanggan berdasarkan keahlian dan kewenangan untuk menangani permintaan layanan tertentu mereka. Untuk selanjutnya, retensi dan loyalitas program. 1. Biaya 6 kali lebih mungkin untuk menjual ke pelanggan baru daripada pelanggan yang sudah ada. 2. Pelanggan yang tidak puas biasanya akan memberitahu 8-10 orang lain pengalaman. 3. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungan sebesar 85% meningkat dari tahun retensi pelanggan hanya 5%.